Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Tauhid itu mengembangkan pikiran dua kalimat syahadat itu. Makanya ketika mendakwahkan syahadat itu, Nabi agak ngotot supaya dua kalimat syahadat itu dipedomani. Maka perilakunya manusia tidak bisa lepas dari dua prinsip dalam hidup itu. Syahadat yang pertama itu la ilaha illallah. Di dalam kalimat itu ada nafi dan isbat. Nafi itu menyatakan tidak, isbat itu menetapkan. Kalau kemarin ada sidang isbat itu berarti sidang menetapkan. Jadi yang dinafikan itu apa? Yang dinafikan adalah semua bentuk ilah yang diilahkan, yang dituhankan. Dinafikan semuanya, dinyatakan tidak. Lalu yang diisbatkan, yang ditetapkan itu cuma Allah. Maka kalimat itu bunyinya la ilaha illallah, kecuali Allah saja. Maka dalam bahasa kitab maknanya itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Saya rasa ini sudah sering kali kita dengarkan begitu ya. Kemudian yang kedua, syahadat tentang Rasulullah itu ada 5 poin. Ini saya mulai dari situ. Pertama adalah al-iman bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Jadi kehidupan sehari-harinya ya sama dengan manusia pada umumnya. Kebutuhan dasar hidupnya, kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Yang kedua, nusaddiquhu fima akhbaro, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Realitasnya surga dan neraka itu tidak kasat mata, tapi pendekatannya bukan pakai ilmu, bukan pakai teori, tapi pakai iman. Itu namanya nusaddiquhu fima akhbaro. Yang ketiga, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Yang keempat, wa natruku ma nahaa wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Nah, yang kelima itu yang penting. Ya, semuanya penting, cuma itu lebih penting dari yang lain-lain. Apa? Wa na'budu waha bima syara'a. Beribadah kepada Allah, caranya beribadah menurut yang disyariatkan. Oh, kalau begitu ibadah itu tidak boleh pakai intervensi akal pikirannya manusia, ya nggak boleh. Sunnahnya begitu, syariatnya begitu, ya begitu. Nah, termasuk puasa Ramadan itu. Maka syahrul Ramadan itu potensi untuk menggali tauhid itu sangat kuat. Ya, maka satu-satunya bulan Rasulullah menyebut bahwa kerja akum Ramadan syahrul mubarak. Kita mengambil dari satu poin hadis syahrul mubarak ini aja sudah saya rasa banyak yang bisa diambil. Bulan yang penuh dengan apa? Barokah. Nah, saya mau mengembangkan ini, bulan penuh barokah. Pertanyaannya begini, barokah itu apa? Insya Allah 5 tahun yang lalu sudah pernah dibahas di masjid ini. Nah, cuma manusia itu kan tempatnya lupa dan salah, jadi ya diulangi lagi tidak apa-apa. Barokah itu ya
Maknanya adalah kasratul khair wa subutuhu, banyaknya kebaikan itu mengalir. Jadi benda, barang itu bisa disebut ada berkahnya. Termasuk Ramadan, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Tadi saya sebutkan kasratul khair wa subutuhu, banyak kebaikan atau kebaikan itu mengalir terus. Nah, tetapi di kitab Tauhid itu diterangkan bahwa talabul barokah la yakhlu min amrayn itsnaini. Ini Pak yang penting itu ya. Orang mencari keberkahan itu tidak lepas dari dua hal. Nah, dua hal ini yang pertama apa? Bi amrin syar'iyyin ma'lumin, dengan sesuatu yang menurut syariat. Yang kedua bi amrin hissiyyin ma'lumin, dengan sesuatu yang menurut indrawi. Nah, Ramadan salah satunya disebut oleh Rasulullah ada keberkahannya. Oh, kalau begitu Ramadan ini bi amrin syar'iyyin, dengan sesuatu yang menurut syariat. Artinya benda, barang, tempat itu disebut ada barokahnya karena yang menyebut syariat. Contoh, ya Ramadan itu tadi. Oh, kalau begitu di Ramadan itu banyak kebaikannya Pak, karena ada berkahnya. Iya. Tapi jangan salah memaknai. Mas nikah di bulan Ramadan supaya dapat barokahnya. Tapi kehidupan rumah tangganya misalkan golito nggak pernah diupdate kembali. Dari mana dapat kebaikan? Nah, bulannya yang penuh berkah. Jadi kalau orang tidak memanfaatkan bulan Ramadan, maka dia tidak dapat kebaikan. Ini bulan Ramadan Pak, makanya saya mulai kedua pondasi. Nah itu pemaknaan yang tidak tepat, ya. Maka berikanlah pemaknaan di Ramadan tadi menurut yang disunahkan oleh Nabi. Ada saum Ramadan, puasa Ramadan, ada qiyam Ramadan, ya. Ada sedekah, ada macam-macam lah itu. Nah, kalau bulannya penuh keberkahan, tapi orang tidak mengambil inisiatif di bulan itu untuk ibadah, seperti yang disebutkan Nabi, maka dia tidak dapat kebaikan apapun. Coba saya kasih perbandingan ini ya. Saya larikan sedikit, tidak baca Ramadan, tidak bilang Ramadan. 1 tahun itu ada berapa bulan? Jawabannya 12. Kalau dihitung di Januari berakhir di Desember. Kalau dihitung di Muharram berakhir di Dzulhijjah. Kalau dihitung di Syura, Safar ya. Syura, Safar, Mulud, Batu Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Kedua, Puasa, Safar, Sekarang saya tanya, apakah dari 12 bulan itu ada orang punya pikiran bahwa ini bulan tidak baik? Ada apa tidak? Kita saja. Ada. Banyak apa sedikit orang yang punya pikiran begitu? Itu orang di luar masjid atau di dalam masjid? Apa luar dalam? Ini saya lari ke situ dulu Pak ya. 12 bulan, kemudian ada 1 bulan yang dianggap tidak baik. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Ini keterangannya panjang. Ya, ini tidak baik Mas. Bulan apa ini? Syura. Ketika bulannya disebut tidak baik, itu dalam sisi tauhid, orang ini berarti menohok Allah. Mengapa? Karena Allah ada di semua bulan. Ya, semua bulan ada. Ketika bulan ini tidak dianggap baik, ya, lalu orang meningkatkan potensi amal solehnya, kreatif dalam beramal ibadah, dapat kebaikan di bulan yang disebut tidak baik. Saya ulangi, ketika ada bulan yang dianggap tidak baik, lalu orang meningkatkan amal solehnya di bulan yang dianggap tidak baik, apakah orang dapat kebaikan di bulan itu? Jawabannya iya. Berarti bukan bulannya. Dibalik sekarang, Ramadan bulan baik, bulan yang penuh berkah, tapi orang tidak meningkatkan, berinisiatif, beramal soleh, dapat kebaikan di bulan yang disebut dengan penuh barokah? Tidak.
Disitulah sebenarnya, oh kalau begitu manusianya Pak yang utama, betul. Ya. Nah ini didukung di ayat yang sering kita baca itu Pak, nggak ada di masjid ini yang nggak hafal ayat itu. Sak surat hafal. Kalau nggak hafal ya kebangetan Pak. Wal asri, terusnya, nah ya kan. Demi masa waktu 12 bulan tadi. Nah ini kalau saya tunjuk 12 bulan ini ada di surat yang lain atau apa itu diterangkan. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Hitungan bulan itu menurut Allah ada 12, ya. Jadi Ramadan dianggap bulan yang penuh barokah, ya. Lalu orangnya tidak berinisiatif tadi. Kemudian saya larikan di surat Al-Asr tadi, wal asri demi masa waktu. Waktu yang mana? Waktu yang bulan pertama sampai bulan 12. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Di mana? Di seluruh bulan ini rugi. Yang tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang mengisi waktu itu tadi diisi dengan iman dan amal soleh. Jadi kalau waktunya itu diisi dengan iman dan amal soleh, maka orang dapat kebaikan, tidak rugi dia. Nah di situ loh. Jadi bulan yang penuh barokah disebut oleh Rasulullah dalam hadis tadi, silakan diisi dengan kebaikan. Maka orang dapat kebaikan, keberkahan di bulan itu tadi. Bukan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mumpung Ramadan saya tak redup pondasi dan sebagainya. Mohon maaf, ada jamaah tanya sama saya, Ustaz, saya ini Ramadan mau pindah rumah, boleh? Ya nggak apa-apa, Bu. Cuma begini, saya ini disuruh bawa tanah dan air dari rumah yang lama. Ini jangan salah kamu, Pak. Ya. Saya jawab begini, ya, karena pertanyaan itu sudah lama, 2 tahun yang lalu, Pak. Cuma kan diupdate kembali kan. Saya jawab begini, boleh Bu. Kalau di rumah yang baru itu belum dipasang pipa PDAM, sehingga jangan tidak bisa pakai air itu, atau sumbernya nggak baik. Oh, enggak begitu, Ustaz. Lalu gimana? Disuruh bawa air 1 ciduk, lalu kemudian tanah sak cetok itu Pak Ustaz. Dari rumah yang lama, ini nenek moyang kita dari situ. Anak-anaknya banyak yang sukses, cucu-cucunya juga banyak yang sukses. Dan supaya saya pindah di rumah yang baru itu sukses, saya disuruh bawa tanah dari situ dan air dari situ. Karena tanah yang dikeramatkan katanya di situ. Boleh apa tidak? Halo? Ya. Kalau yang diyakini bahwa ada keberkahan yang tidak menurut syariat, maka bisa keliru nanti. Bisa salah. Nah, begitu. Jadi kalau orang itu tidak memahami makna daripada berkah, tadi saya katakan bi amrin syar'iyyin, dengan sesuatu yang menurut syariat, termasuk salah satunya adalah di bulan Ramadan itu penuh dengan ibadah. Sekarang saya gandeng. Saya kasih contoh yang lain. Apakah Al-Quran itu ada barokahnya? Karena di Ramadan itu aktivitas kita baca Quran sangat tinggi sekali kan? Pertanyaan saya, apakah di Quran itu ada barokahnya? Saya jawabnya, iya. Ya, di dalam surat Shad sudah diterangkan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang saya turunkan kepada Muhammad itu ada berkahnya. Nah sekarang saya tanya, yang ada barokahnya itu yang mana? Apakah mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya ada barokahnya? Jawabannya? Iya. Lalu maknanya apa? Jangan salah paham. Orang tidak haji dan umrah ke Mekah Madinah lalu beli Quran dari sana, boleh nggak Pak? Lalu orang punya pikiran, ini Quran cetakan Mekah, saya beli 3, saya taruh di kamar saya, nggak pernah dibaca supaya rumahnya dapat apa? Ini saya tidak nyindir loh Pak ya. Tidak begitu. Hadal kitabun nafi' linnas. Kitab ini petunjuk buat manusia.
al-mursyid lahum, ya, bermanfaat buat manusia, petunjuk buat mereka li sa'adatihim, untuk kebahagiaan mereka, dinihim wa dunyahum, dunia dan agamanya. Orang yang mondok di usia seperti saya zaman dulu, yang ketika usianya seperti saya sekarang ini, tidak ada adik-adik waktu mondok waktu itu teman-teman dia hafal Al-Quran. Dalam perkembangannya sekarang banyak kan? Mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan, anak saya, cucu kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Jadi keberkahan ini adalah kitab sebagai petunjuk, ya, untuk kebahagiaan manusia, dunia dan agamanya. Dan keberkahannya itu bisa diurai macam-macam di dalam Al-Quran. Saya tanya, misalkan hari ini, detik ini, jam ini, seluruh Quran yang tercetak itu dibakar semuanya, ya. Kemudian yang digital juga dihapus semuanya dari peredaran. Bisa dicetak ulang? Bisa. Dari mana? Otak. Banyak yang hafal. Titik komanya itu bisa dilacak kembali, Pak? Bisa. Bisa. Lah itu Ustaz, ada orang mengusulkan supaya 300 ayat direvisi. Mentem gitu. Ya. Ketahuan, jangankan 300, Pak, titik komanya saja ketahuan kok. Inilah salah satu otentiknya Al-Quran itu, ya. Entah tahun berapa rame-rame perguruan tinggi, para rektor itu memberikan fasilitas untuk adik-adik dan anak-anak kita yang hafal Quran untuk masuk di perguruan tinggi tanpa tes. Betul Pak ya? Ya. Ya, mohon maaf saya bukan orang politik. Oleh buzzer itu diserang nggak ini Pak, kebijakan itu? Oh, nggak nyambung, nggak apa-apa. Iya. Diserang nggak? Serang. Apa jawabannya umat Islam? Yo gampang saja kalau orang-orang yang bukan Islam itu iri dengan kebijakan itu. Anak-anak mudanya mereka suruh ngapalkan kitabnya mereka dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Coba, bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Sudah dijamin pasti tidak Pasti. bisa. Tapi ada adik kita banyak nggak? Ya. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang menjaga. Menjaganya itu secara siklus ini akan tumbuh adik-adik dan anak-anak kita yang hafal Al-Quran itu. Ya. Ini sudah 20 menit, gimana? Kalau biasa 20 menit ya saya lanjutkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Bisa dilanjutkan? Saya tidak kenal Syekh Ali Jabir almarhum, Allahu yarham. Ya, tapi saya tahu dia juga tidak tahu saya. Kan betul Pak ya? Dalam sebuah ceramah, ya, untuk wisuda tahfidzul Quran entah di momen apa, beliau mengatakan begini. Kita harus bersyukur bahwa di tanah air kita tercinta Indonesia ini banyak adik-adik kita dan anak-anak generasi muda kita yang hafal Al-Quran. Kita tumbuhkan selalu penghafal-penghafal Al-Quran di kemudian hari. Saya mendambakan dan menginginkan nanti suatu saat itu ada spanduk besar terpampang di mana-mana. Ikuti sholat Idul Fitri, Idul Adha sebagai imam dan khatib Presiden Republik Indonesia. Ya tentu saja tidak sekarang Pak. Itu kan harapannya di sekian tahun yang akan datang. Apakah statementnya dia, harapannya dia, doanya dia itu ada kaitannya dengan orang yang Jakarta, orang Jakarta? Tidak nyambung dengan masalah. Tidak tahu. Tapi harapannya ketika sudah banyak yang hafal Al-Quran masuk di berbagai perguruan tinggi, masuk di berbagai jaringan politik, misalkan begitu ya, maka tidak menutup kemungkinan terjadi ada yang hafil Al-Quran bisa menduduki orang nomor 1 di negara kita. Amin. Dan kita tidak boleh pesimis. Lalu beliau memberi contoh. Di dunia ini ada satu negara
yang sudah disekulerkan oleh presidennya. Azan saja pakai bahasa Arab tidak boleh. Negara mana itu? Turki. Sudah sangat amat disekulerkan oleh presidennya. Namanya presidennya saat itu Kemal Atatürk. Sudah meninggal kan? Nama jeleknya masih diingat kan sampai sekarang? Masih. Maka kalau kita ingin jangan sampai nama kita jelek, wes sampai di situ aja. Lalu sekarang kata Pak almarhum Syekh Ali Jabir, negara itu diganjar oleh Allah, diberi presiden yang bisa mengaji dan bisa memimpin menjadi imam sholat. Betul Pak? Nah, jadi ini salah satu daripada keberkahan Al-Quran itu yang saya katakan tadi. Dan kita ketika Ramadan sebenarnya dengan Al-Quran itu sangat akrab. Satu poin ini ya, satu tentang Quran ya. Sebenarnya ini 1 jam, tapi kan nggak boleh Pak ya. Ya. Saya khawatir nanti pulang itu. Cerita apa Pak Mas Turman? Embuh, kalau kapur baru sama Mario, beda terus kemarin-kemarin. Dua keistimewa Al-Quran. Coba adik-adik dan kita semuanya bapak-bapak, begitu membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, terus siapa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal. Ini Al-Quran tidak diragukan lagi, petunjuk bagi orang yang takwa. Kan gitu kan? Pertanyaannya begini. Itu disampaikan oleh Rasulullah berapa tahun yang lalu? 1400 sekian tahun yang lalu kan? Dunianya belum gebiar kayak begini, ilmu belum kayak begini, komunikasi belum kayak begini, transportasi. Tapi Nabi sudah meyakinkan ini kitab sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Berarti saat itu Quran ini teksnya menantang orang yang akan hidup di ribuan tahun yang akan datang. Jadi maksudnya menantang ya, sehingga ada statement Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyyun makna. Al-Quran itu cuma bahasanya saja mas, bahasa Arab, tapi isinya itu sangat universal ya. Saya tambahin 1 poin. Siapa yang kenal nama Maurice Bucaille? Orang mana itu? 1986 insya Allah saya pernah mendengar ceramahnya beliau di Solo. Ketika ada pertemuan saya ikut datang ke sana. Ya, Maurice Bucaille itu Dr. Opjin, kebangsaan Prancis. Tapi masuk Islam di usia 54 kalau tidak salah. Waktu itu dia menulis tahun 82, itu bukunya sangat ramai. Apa judulnya? Quran, Bible, dan Sains Modern. Dari pintu mana dia masuknya kepada Islam, dia masuk Islamnya? Semua kitab suci dibeber. Mudah-mudahan tidak salah paham, saya tidak bermaksud menohok orang lain. Tetapi begitu mempelajari Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, hanya ditemukan di Quran yang menerangkan yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Allah yang menciptakan kalian dalam perut ibumu, ya, satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain dalam 3 kegelapan. Dinalar sama dia sebagai profesinya seorang dokter Opjin. Ya, apa maksudnya satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain? Di tafsir-tafsir yang klasik itu tidak ada. Oh, yang dimaksudkan ketika sperma itu masuk di ovum, masuk di endometrium, kemudian membelah sel itu. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi plasenta. Betul Pak ya? Tanya Pak Dr. Opjin nanti. Bukan ilmu saya itu, saya cuma menirukan aja. Ya. Fi dhulumatin thalath, dalam 3 kegelapan. Gelap yang pertama adalah perutnya ibu. Gelap yang kedua adalah rahim. Gelap yang ketiga adalah amnion. Seperti ada pelembungan balon ditiup, diisi air, di dalamnya ada bayinya. Bayinya di dalam rahim, di dalam air.
Kita dulu pernah mengalami seperti itu. Kok tidak mati di dalam bayi, di dalam air? Omongannya orang awam, orang bodoh, kuasanya Allah Pak. Nah, kan begitu kan? Kalau ilmunya Pak Dokter, O2-nya lewat siapa? Ibunya. Dari mana? Dari plasentanya itu tadi. Nutrisinya dari mana? Oh, dari ibunya. Maka ada rumusan gizi ibu hamil dan seterusnya. Mikir Maurice Bucaille, dari mana Muhammad rumusan seperti ini? Dunianya masih gelap. Itulah sehingga Maurice Bucaille menyatakan diri masuk Islam. Sekuat apapun agama kita ini akan ditekan oleh banyak orang, kalau kita punya pikiran yang positif, kita tidak usah khawatir terhadap masa depan agama kita. Adik-adik tolong dititeni 40 tahun yang akan datang. Ya, mengapa saya sebut adik-adik? Rasanya yang 10-10 sudah tidak ada. Saya kan dorang Pak, tidak ada. Tapi kelihatannya sudah tidak ada, kan begitu ya? Tapi tolong adik-adik, mudah-mudahan anak-anak kita dan adik-adik kita diberikan rahmat oleh Allah SWT meneruskan perjuangan itu. Bumbung Ramadan, berdoalah kepada Allah seperti doanya Rasulullah di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah menghadapi orang kafir itu yang sangat tidak berimbang, lalu persoalan umat itu diserahkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hadi Quraisya bi fakhriha wa khuyalaiha wa khairiha tahaduka wa tukadzibu rasulaka. Allahumma anjiz lima wa'atani anjiz lima wa'atani. Allahumma intulika isabatu min ahli Islam la tuqbal fil ardi abadan. Ya Allah, ini adalah orang kafir Quraisy. Mereka datang dengan kekuatannya, mereka datang dengan kesombongannya untuk memusuhi Engkau ya Allah dan mendustakan Rasul-Mu. Berikan yang Kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis, jangan harap Engkau disembah lagi di dunia ini untuk selama-lamanya. Kita boleh berdoa kayak begitu Pak, kumpul di Ramadan, tapi dimodifikasi doanya. Allahumma intuhlik hadil sobatu min ahli islami fi Indonesia la tuqbal fi hadal baladi Indonesia abadan.